Selamat pagi. Ini komen ini langsung saya spill, Jess. Langsung tak replay dari Pak Agus Agus Yanto. Langsung tak replay nih. Ini keren ini. Beliau ini keren banget. Ini baru seumur-umur saya mendapatkan komen kayak begini. Kalau kaldu tulang sapi yang direbus kurang lebih 3 jam, air kaldu tulang itu kandungannya apa ya Pak Jess? Ada manfaatnya tidak Pak Jess? Ini kamu kalau perhatikan saya ya Jess ya. Saya selalu menyebut makanan yang benar-benar untuk sel tubuh kita itu adalah telur, ikan, daging, seafood. Saya selalu menyebutkan itu. Telur, ikan, daging, seafood. 4 makanan ini ya, telur, ikan, daging, seafood, kalau kamu masak itu mengandung semua kebutuhan mikronutrisi dan makronutrisi. Telur, ikan, daging, seafood. Ikan spesial, seafood spesial karena ketika kamu mengkonsumsi dua ini ada tambahan omega 3. Ya, ada tambahan omega 3 di ikan sama seafood. Nah, telur, daging itu kan ada termasuk tulang-tulangnya, termasuk jeroannya. Nggak ada yang dibuang itu, semuanya sama itu. Ya, di dalam telur, di dalam ikan, di dalam daging, di dalam seafood itu ada 5 poin. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin, ini disebut mikronutrisi. Yang selanjutnya ada asam amino, ada asam lemak, ada karbohidrat, ini disebut makronutrisi. 3 ini. Ya, inilah aslinya makanan sel tubuh kita. Ini makanan sel tubuh kita. Tetapi selama hidup dari semenjak manusia dikandung sama ibunya, ibunya sudah ngurusin ngidam. Dan yang dimakan adalah ini. Karbo, jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas. Coba aja omongan saya, catat baik-baik, kamu buktikan. Ngidamnya istrimu kan gak kepatutan semua. Hanya untuk memenuhi nafsunya saja. Sehingga dia sedang mempersiapkan monster di dalam rahimnya. Dan itu yang membuat semua penyakit anak-anak yang dilahirkan itu disebut sebagai penyakit keturunan. Karena apa? Karena udah dibentuk sama maknya. Maknya dibentuk sama neneknya. Neneknya dibentuk sama buyutnya. Itu seperti itu. Ini harus diputus ini. Yang namanya ngidam itu harus diputus. Nggak bener. Karena pasti kamu akan hanya memaksa nafsu, keinginan ini, keinginan itu. Ditambah lagi ketika dilahirkan, lahir oek, langsung dikasih susu. Susunya itu bukan susu. Susunya itu adalah gula. Krim. Bukan susu, tapi gula. Kamu lihat itu komposisinya. Itu omongan saya, catat baik-baik. Terus kemudian empasinya tepung. Empasinya makanan pengganti ASI, tepung. Pisang, tepung, pisang, tepung, pisang. Bonyok, Jess. Kamu kerja 30 tahun, uangmu akan habis di ranjang termahal di muka bumi. Berhentikan. Kasih anakmu daging, kasih anakmu telur yang paling gampang. Karena belum tumbuh gigi atau sudah tumbuh gigi, yang paling gampang dikunyah itu telur. Itu udah paling gampang. Yang terbaik itu. Dan jangan pernah ngasih anakmu empasi yang makannya diaduk-aduk. Nggak bener itu. Dan kalau diaduk-aduk, lauknya cuma seuprit. Nah, bagusan kalau ini, bapak ini nih ya. Tulang yang direbus ini justru malah lengkap banget. Tulang yang direbus, kalau itu adalah tulang sapi, tulang ayam, tulang kerbau. Di kampung saya nggak ada sate sapi, yang ada sate kerbau. Soto sapi nggak ada, soto kerbau ada, soto ayam ada di kampung saya, Kota Kudus itu, nggak ada sapi itu. Ya, itu yang paling top. Tulang ketika direbus menjadi kaldu, kaldu itu lengkap. Ada mikronutrisi mineral, ada mikronutrisi vitamin, itu dalam kaldu itu. Ada makronutrisi asam amino, ada makronutrisi yang namanya asam lemak,
Ada makronutrisi yang namanya karbohidrat. Makanya kamu ngadu kaldu aja udah lengkap. Tapi yang luar biasa, kamu makan kaldu pasti pakai nasi. Itulah yang membuat karbonya kelebihan. Kenapa kelebihan? Karena satu harian kamu nyemil, minum minuman berenergi yang jas-jos itu, yang kuning-kuning, yang merah-merah, yang hijau-hijau, yang apalagi itu, yang jus itu makananmu ini kelebihan. Ditambah lagi ketika kamu makan nasinya satu gunung, ya sudah wassalam. Makanya tidak heran ketika kamu cek darah pasti gula darahmu naik. Akhirnya kamu konsultasi sama tukang obat. Ketika kamu konsultasi sama tukang obat tidak mau tahu. Untung kamu ketemu VT saya, tidak diajari untuk minum obat. Kalau kamu ketemu sama tukang obat, kamu pasti dikasih formin supaya gula darahnya turun. Cara nurunin gula darah, stop jajanane, stop cemilane, stop minuman-minuman gula-gulaan berenergine. Kurangi nasinya 2 sendok cukup. Dan nasi harus dimakan selesai setelah makan lauk pauk, tidak dimakan bercampur dengan lauk pauk. Itu cara makan yang betul kalau kamu masih makan nasi. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena kalau kamu makan ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, kamu makan campur aduk seperti orang Konoha, maka gula darahmu naik. Dan kalau sudah lebih dari 200, 150, 200, maka kamu disebut prediabetes. Kalau kamu udah dikategorikan prediabetes, pasti kamu di metforminin. Ketika kamu dikasih metformin, maka kamu nanti akan mengalami kebas, ya, semutan. Di mana-mana semutan. Tapi gula darahnya tidak turun juga. Kamu nanti dikasih obat lagi tambahan kebastantin atau apa itu. Akhirnya bulet di situ, ginjalmu kena. Ketika ginjalmu kena, tambahan obat ginjal lagi apa namanya itu, ya. Nanti udah kena ginjalnya, maka yang di kambing hitamkan kolesterol. Kolesterolnya tinggi, dikasih kamu statin. Ketika kamu di statin, levermu kena. Makanya terjadi komplikasi. Nggak gitu caranya. Caranya nggak gitu. Caranya tidak gitu. Kalau kamu menggunakan cara yang gitu, sudah membuktikan itu menghabiskan dana BPJS. Untuk diabetes saja dana BPJS yang dimakan sama mereka 11 triliun. Untuk penyakit-penyakit metabolik 1 tahun dana BPJS yang dimakan sama mereka 60 triliun. Ayo, masih mau terus-terusin begitu? Duit yang harusnya dipakai untuk bangun negeri ini hanya untuk ngobatin karena bacotmu tidak bisa direm, mulutmu tidak bisa diatur. Tuh ada yang komplain sama saya tuh, ya bangkrut Pak semuanya. Bangkrut bukan urusan saya. Bangkrut urusannya mereka masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Kalau orang menjadi pinter, kenapa mesti kamu menyediakan makanan-makanan yang membuat orang berpenyakitan? Makanya saya tidak pernah mau. Saya loh udah tidak makan 5 tahun loh, tidak mati saya. Ya tidak ada urusan saya membuat mereka bangkrut. Kan mereka yang lain masih beli. Hanya saya aja yang tidak mau beli. Nah kalau sekian juta orang ngikutin saya tidak beli, ya saya tidak tahu apakah yang lain masih beli. Nah, itu kan 10 orang yang mendengarkan saya kan hanya 1 yang nurut. Yang 9 loh balelo. Tidak usah pusing kamu Jess, jangan bilang bangkrut. Ya, itu mereka itu. Kamu pernah mendengar enggak hukum alam itu? Kalau ada yang buat pasti ada yang beli. Kalau ada barangnya pasti ada yang beli. Ya itulah manusia. Tapi kalau udah ngerti kayak saya enggak bakal beli. Karena apa? Itu bukan makanan. Makanan saya adalah telur, ikan, daging, seafood. Itu makanan saya. Gitu, ya. Yang lain, ya kalau memang itu saya butuhkan saya makan. Contoh susu, saya butuh susu untuk membuat dicampur ke kopi. Ya saya pilih susu yang 100% susu lah. Contoh saya racikan macin, saya butuh air kelapa. Ya saya pilih air kelapa yang 100% air kelapa lah. Saya tidak jualan hidrokoko, tapi hidrokoko kelapa murninya 97%. Ya saya minum hidrokoko. Selama saya tidak menemukan kelapa bulatnya. Itu kan Jess, kamu harus memilih kan. Karena ini kan berhubungan dengan dirimu sendiri. Ya kamu yang menentukan, bukan mereka, bukan dia. Tapi kamu yang memutuskan gitu. Nah ini yang bagus nih. Kaldu ini, lengkap Pak, itu Pak. Bagus Pak, seruput Pak.
Setiap hari makan itu lebih kenyang daripada kamu makan nasi. Percaya deh.